Quran, studi penafsiran ayat-ayat syifa dalam tafsir An-Nur. Nanti untuk presentasi kurang lebih cukup 15 menit dan selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab. 5-10 menit. Kelamaan ya, 10 menit aja ya. Iya. Ya, 5-10 menit saja. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab dari penguji 1 dan penguji 2. Baik, untuk menyingkat waktu, kepada Ukhti Ladidah Maratus Solihah kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya atau laporan dari skripsinya. Silakan. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Nah, kepada yang kami hormati Dewan Penguji 1, Dr. Syamsul Hidayat. Kepada yang kami hormati Dewan Penguji 2, Dr. Muhammad Fajar Pramono. Dan kepada yang kami hormati Kaprodi STIQ Karima, Ustadz Arif Firdaus. Dan kepada yang kami hormati Ketua Sidang Skripsi Ustadz Muharram Ridho. Yang semoga Allah selalu menjaga kita semua dan memudahkan urusan kita semua. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengobatan dengan Ayat Al-Quran, Studi Penafsiran Ayat-Ayat Syifa dalam Tafsir An-Nur. Yang kedua, latar belakang masalah atau alasan memilih judul. Alasan penulis mengangkat tema penafsiran ayat-ayat syifa dalam penelitian ini adalah karena fungsi Al-Quran salah satunya adalah sebagai syifa atau obat penyembuh bagi yang sakit. Akan tetapi, mayoritas orang sekarang masih ada yang mencari pengobatan untuk menyembuhkan penyakitnya dengan hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti dengan jampi-jampi, buhul-buhul, dan hal-hal lain yang dilarang oleh syariat. Padahal Al-Quran sendiri adalah sebaik-baik obat dari segala penyakit. Kemudian, objek penelitian. Alasan penulis memilih tafsir ini karena tafsir An-Nur merupakan tafsir lengkap pertama karya ulama tafsir Indonesia yang diterbitkan di Indonesia dengan bahasa Indonesia dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan keunggulan tafsir ini juga menerjemahkan makna ayat ke dalam bahasa Indonesia dengan cara yang mudah difahamkan dengan memerhatikan makna-makna yang dikehendaki oleh masing-masing lafaz. Kemudian, yang ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsinya adalah kepustakaan atau library research. Kemudian untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Kemudian teknik analisa data itu menggunakan maudhu'i tahlili atau tematik analisis. Kemudian untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penafsiran ayat-ayat syifa dalam tafsir An-Nur. Menurut penafsiran Muhammad Hasbi Asy-Siddiqi, ayat-ayat Al-Quran bisa digunakan sebagai syifa atau obat atas segala penyakit, karena sebaik-baik obat adalah Al-Quran, baik untuk penyakit jasmani maupun rohani. Di antaranya, ayat-ayat untuk ruqyah segala penyakit yaitu Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain. Kemudian untuk penyakit sihir dan penyakit kanker untuk pengobatannya bisa menggunakan ayat-ayat yaitu Yunus ayat 81 sampai 82 dan Al-Anbiya ayat 83. Kemudian untuk penyakit rohani seperti penyakit sihir, hasad, ain dan penyakit stres, frustasi, kesusahan, kecemasan itu bisa menggunakan ayat Yunus surat Yunus ayat 58, kemudian Ar-Ra'd ayat 28, kemudian Al-Anbiya ayat 87 dan Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Kemudian untuk rumusan masalah kedua yaitu bagaimana implementasi ayat syifa dalam aspek jasmani maupun rohani. Implementasi dalam pengobatannya yaitu mengawalinya dengan bacaan bismillah, kemudian memperbanyak istighfar dan membaca ayat-ayat doa yang telah dijelaskan di atas dengan niat ikhlas dan meniatkannya untuk syifa bagi penyakit yang ada dalam diri. Kemudian membacanya dengan penuh keyakinan bahwa Allah lah yang menyembuhkan
penyakit tersebut melalui ayat-ayat tersebut. Kemudian terakhir adalah bertawakal kepada Allah. Untuk jenis pengobatannya ada beberapa macam, yaitu pengobatan dengan memperbanyak atau mengulang-ulang ayat Al-Quran sebanyak 7 kali atau lebih, kemudian meniupkan ayat-ayat yang telah dibaca tersebut ke seluruh bagian tubuh yang terkena sakit, dan ada juga dengan cara mandi menggunakan air yang telah dibacakan ayat-ayat untuk pengobatan penyakit tersebut. Mungkin demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya dari Ukhti Lazidah. Selanjutnya kami persilahkan untuk penguji 1 untuk menyampaikan ya beberapa pertanyaan kepada Dr. Samsul Hidayat Damaki. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lazizah. Lazizah dari mana ini? Sragen. Sragen. Berarti ini dari Sragen atau dari kampus? Ini berada di Sragen apa di kampus? Audionya diaktifkan. Dimatikan. Nah, Mbak Lazizah audionya dihidupkan. nah, Baik, saya ini kan tentang pengobatan dengan Al-Quran, studi ayat-ayat syifa, ayat-ayat syifa, syafa yashfi, syafa yashfi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang Anda kemukakan dalam latar belakang masalah inti latar belakang masalah Anda ini apa? Intinya, jadi karena sudah kita ketahui bahwasannya fungsi dari Al-Quran adalah salah satunya syifa atau untuk obat gitu. Tetapi kebanyakan atau mayoritas orang sekarang itu mereka melakukan pengobatan dengan hal-hal atau sesuatu yang Allah tidak syariatkan gitu. Malah mungkin menggunakan dengan hal-hal yang Allah larang seperti mungkin buhul-buhul, jampi-jampi gitu. Padahal Al-Quran sendiri sebenarnya bisa dijadikan untuk pengobatan atas segala penyakit. Kalau pengobatan yang sesuai syar'i itu gimana? Pengobatan yang sesuai syar'i itu pengobatan yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Kalau pengobatan yang dilakukan oleh para dokter itu gimana? Pengobatan Di rumah-rumah sakit kita. itu pengobatan yang dilakukan sebagai bentuk ikhtiar, tapi dilihat mungkin dari segi ilmu kedokteran. Ya, artinya kan pengobatan dengan Al-Quran ada nggak persesuaiannya dengan pengobatan medis? Pengobatan medis yang sesuai yang mana, kemudian juga pengobatan dengan menggunakan bahan-bahan tertentu. Saya kira itu perlu ya.
Jadi implementasi ayat-ayat syifa kan apa namanya, tadi kan disebutkan ya dalam kesimpulan tadi, kalau penyakit ini dibaca dengan ayat ini, dengan ayat itu, penyakit itu dengan ayat ini, dengan ayat itu, di dalam kesimpulan itu pengobatan dengan ayat itu, apakah ayatnya dibaca atau ayatnya bagaimana? Ya, ayatnya dibacakan. Ada ayat yang dibacakan, ada juga mungkin sebagian orang nanti diperdengarkan. Itu ayat itu dibaca untuk suatu penyakit, ada kaitan dengan penyakit apa? Di sini Karena kalau setelah diperiksa ini penyakitnya penyakit mah atau penyakit jantung, itu ada ayat khusus apa enggak? di tafsir di skripsi ini dijelaskan ada beberapa yang untuk khusus untuk penyakit jasmani, ada yang juga rohani. Dan saya di sini menjelaskan untuk yang jasmani itu penyakit semacam penyakit kulit gitu. Untuk yang rohaninya penyakit depresi, gelisah, kesusahan. Gitu. Ya, artinya kan ketika ayat-ayat syifa itu ditafsirkan oleh Pak Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir An-Nur, sejauh mana beliau mengkaitkan dengan pengobatan baik itu herbal maupun medis, ada enggak beliau melakukan menafsirkan bahwa pengobatan harus menggunakan apa namanya asbab ya, al asbab ya, sebab-sebab, ikhtiar dengan sebab-sebab kesembuhan, ada enggak disebutkan dalam tafsir An-Nur? Apakah hanya kalau penyakitnya jasmani dibacakan ayat ini, ayat ini, ayat ini, kalau penyakitnya rohani dibacakan ayat ini. Apakah tidak ada treatment yang lain, baik itu dengan pengobatan herbal atau pengobatan medis, menurut Pak Hasbi As-Siddiqi gimana? Tadi Mbak apa namanya, Lazizah menyebut ada ikhtiar tadi, sejauh mana Pak Hasbi menyebut ikhtiar itu? Gimana? Nanti itu untuk menguraikan, menjelaskan, menganalisis terutama rumusan masalah yang kedua. Karena Pak Hasbi menulis tafsir An-Nur ini kan sudah di masa modern, masa pengobatan sudah complicated, katakanlah begitu. Apakah beliau tidak menjelaskan itu? Di samping memang sekarang juga hidup lagi namanya At-Tibun Nabawi dan sebagainya itu. Gimana Mbak? Apakah tidak ada penjelasan tentang itu syifa, ayat-ayat syifa, kemudian beliau menjelaskan mengenai pengobatan yang bersifat ikhtiari tadi? Gimana? Belum menemukan, Ustaz. Belum menemukan atau memang belum diteliti mendalam? Belum diteliti mendalam. Nah, ini harusnya, jadi karena Pak Hasbi ini termasuk orang yang kalau menulis buku, baik pengantar ilmu tafsir, pengantar ilmu hadis, itu beliau di samping sangat disiplin melihat dalil, tapi juga menjelaskan secara intelektual ya.
secara ilmiah, sehingga ini perlu diungkap, ya, perlu diungkap. Kalau enggak ya dikritik, harus ada kritiknya. Ya walaupun Lazizah boleh mengkritik Hasbi As-Siddiqi. Hasbi As-Siddiqi ulama besar kok dikritik oleh anak kecil, enggak apa-apa. Ya karena bacaan kita sudah ini. Jadi implementasi ayat-ayat syifa itu dalam aspek jasmani dan rohani. Kalau aspek rohani treatmentnya apa, mungkin tidak menggunakan bahan-bahan obat, ya, tapi mungkin treatment apa, tentu treatment yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai syar'i. Kemudian kalau penyakitnya jasmani, ada bentuk-bentuk ikhtiar tadi, pengobatan, apakah pengobatan herbal, pengobatan kimiawi, tapi tidak menggunakan bahan-bahan yang diharamkan gitu. Dan diikhtiari juga dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan tadi. Ini penting ya, untuk menemukan itu, karena tafsir An-Nur, dan mungkin kalau belum terungkap dalam tafsir An-Nur, bisa juga dicari di tafsir satunya. Tafsir Hasbi As-Siddiqi itu ada berapa kitab tafsir yang ditulis oleh Hasbi As-Siddiqi, Mbak Lazizah? 2. Yang satu apa namanya? Al-Bayan. Yang Al-Bayan dipakai apa enggak? Tidak. Kenapa? Belum. Jadi jangan sampai menguatkan tafsir An-Nur dengan terlalu banyak tafsir-tafsir yang lain, sementara tafsirnya Pak Hasbi sendiri nggak dipakai. Seperti yang lainnya tadi menulis tafsir Al-Misbah Pak Quraisy, tapi diperkuat, bahkan Al-Misbahnya sedikit, yang banyak Al-Marawinya atau apa tadi, Al-Azhar atau apa ya. Sementara tafsirnya Pak Quraisy yang satunya Al-Lubab nggak disinggung sama sekali. Karena kan bisa jadi apa yang dikemukakan oleh Pak Quraisy di Al-Misbah yang belum dikemukakan, beliau kemukakan di Al-Lubab. Seperti juga Pak Hasbi As-Siddiqi ini, mungkin ada yang sudah dikemukakan di dalam An-Nur, tetapi ada yang belum diungkap. Maka coba dicari di Al-Bayan, sama-sama tulisan Pak Hasbi, kan bisa saling melengkapi, walaupun fokusnya Mbak Lazizah ini ada di tafsir An-Nur, ya. Saya mengapresiasi di latar belakang ini sudah terkemuka ya, ada problematiknya dan ada pernyataannya. Jadi ini misalnya pertama pernyataan tentang Quran sebagai obat, tapi kemudian ada problematik kebanyakan manusia modern tidak melakukan pengobatan dengan Al-Quran, tapi menggunakan pengobatan yang lain, bahkan pengobatan yang diharamkan oleh Allah. Ketika seperti itu, pengobatan yang diharamkan berarti ada pengobatan yang dihalalkan. Yang dihalalkan yang seperti apa, yang diharamkan seperti apa, itu harus dikemukakan, baik itu di dalam latar belakang ini. Saya kira perlu, sehingga nanti mengerucut kepada rumusan masalah itu. Kemudian selanjutnya, ayat-ayat syifa itu yang dihimpun oleh Mbak Lazizah ada berapa? Ada 3 surat dan 10 ayat dalam 5 surat.
Ada berapa tadi? 3 3 surat surat yang tersendiri dan 10 ayat dalam 5 surat. dan 10. Yang 3 surat itu berarti gimana itu? 3 surat itu seperti surat Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, dan kemudian Al-Mu'awwidhatain, An-Nas dan Al-Falaq. Oh, yang itu ya. Jadi itu sebagai ayat syifa. Al-Fatihah ayat syifa, oke. Al-Mu'awwidhatain ayat Al-Mu'awwidhatain itu ayat syifa dari penyakit apa? Dia lebih nanti untuk bisa digunakan untuk ruqyah, untuk segala penyakit. Oke, untuk segala penyakit. Kalau yang di luar 3 surat, yang di 10 ayat di 5 surat tadi apa misalnya? Itu misalnya ada ayat kursi. Ayat kursi untuk pengobatan apa? Sama ruqyah juga. Ya. Tapi kalau tadi 10 ayat di 5 surat. Ya. Apalagi di antaranya yang lainnya? Di antaranya ada di surat Al-Anbiya ayat 87, itu yang tentang Nabi Yunus yang lagi di perut, dan kisahnya Nabi Yunus yang berada di perut ikan. Di situ kan di situ beliau berdoa gitu. Nah, di situ bisa diambil kesimpulan bahwa ayat itu mengajarkan kita itu untuk penyakit, untuk pengobatan penyakit rohani yang lebih gimana kita dalam kondisi sulit menenangkan diri gitu. Di situ diajarkan kita harus berdoa kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian kita setelah berdoa yakin, kemudian bertawakal kepada Allah. Baik, ini ya, jadi untuk kesimpulan yang kedua nanti mungkin juga berkaitan dengan keempat pembahasannya. Implementasi ini ya, coba nanti digali lagi pikiran-pikiran Pak Hasbi Asidiki itu, implementasi pengobatannya di samping yang sudah oke, ini istighfar oke, ayat-ayat doa oke, kemudian niatkan ikhlas untuk syifa oke. Tapi mungkin yang bentuk ikhtiari tadi loh ya, ikhtiari tadi itu yang katanya Mbak Lazidah belum digali, tolong itu digali supaya komplit. Kalau memang tidak ada, itulah kritiknya, kritik yang diberikan oleh Pak Lazidah. Mestinya implementasi ini di samping yang bersifat seperti ini, ada pengobatan yang bersifat ikhtiari, baik itu pengobatan menggunakan herbal maupun menggunakan obat-obat medis kimiawi, sebagaimana juga ada di dalam yang dilakukan oleh Nabi dengan Atibun Nabawinya itu, karena Nabi ada Atibun Nabawi. Justru ini belum muncul di kesimpulan menurut saya, jadi perlu. Saya kira itu dari saya, cukup. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pertanyaan juga sekaligus arahan bimbingan dari penguji 1. Jadi sebenarnya kemarin kita sampaikan ke Mbak Lazidah ya untuk bisa ke Magetan. Kebetulan kita di sana ada kedokteran holistik. Dari data itu ya, ternyata belum bisa diambil karena PPKM, masih ada penyekatan begitu Pak Dokter. Jadi pasien dipandang seutuhnya, di samping ikhtiar medis juga ikhtiar ruqyahnya. Karena kenyataan ada penyakit yang nggak bisa diobati dengan obat kimia.
misalkan stres atau kesurupan ya. Jadi memang sebenarnya posisi yang harus dijelaskan keterkaitan dengan pengobatan modern. Insya Allah nanti istilah bisa kita koreksi lagi dengan menambahkan hubungan antara pengobatan modern dengan dengan pengobatan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah tidak kontradiktif, akan tapi saling menguatkan. Nanti di kesimpulan insya Allah keluar itu. Selanjutnya kita sampaikan kepada waktu kita berikan kepada penguji kedua, Dr. Fajar Pramono, untuk memberikan pertanyaan sekaligus masukan dan lain sebagainya kepada Latidah. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat ya, mabruk kepada Latidah ya, sekaligus Ridho ya, yang telah menyelesaikan ya karya ilmiahnya dengan judul apa, Latidah? Pengobatan dengan ayat Al-Quran, studi penafsiran ayat-ayat syifa dalam tafsir An-Nur. Oh ya, baik. Apa yang ingin antum teliti dari penelitian ini? Ingin saya teliti itu bagaimana pengobatan dengan ayat-ayat syifa. Jadi nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi kembali ke latar belakang masalah, yang sekarang kebanyakan orang mereka mengobati penyakit yang sebenarnya Al-Quran sendiri sebenarnya sudah bisa menyembuhkan penyakit itu, tapi malah menggunakan dengan pengobatan yang lain yang mungkin bisa diharamkan oleh Allah. Itu latar belakang. Itu latar belakang ya. Ditanya tujuannya apa ya? Kembalinya ke mana? Kembalinya ke rumusan masalah. Rumusan masalah jangan. Ya kan? Iya. Oke. Untuk menjawab ya, ini kan ada namanya jawaban teoritis sama jawaban empiris ya. Memang agak sumir ya kalau sisi empirisnya, karena empiris selalu dilihat di apa. Tapi sisi teoritisnya, antum nanti apa yang antum lakukan? Ya, Ustaz. Untuk menjawab ini pertanyaan ini termasuk tulisannya ya, bagaimana ini? Oh iya. Untuk menjawab ini butuh namanya jawaban teoritis. Apa yang antum lakukan? Yang dilakukan adalah melakukan apa? Melakukan namanya kajian pustaka. Kajian pustaka itu dalam rangka untuk apa? Untuk menjawab teoritis ya, untuk jawaban teoritis sebagai landasan konseptual ya. Itulah yang dilakukan namanya kajian pustaka. Apa yang dilakukan dalam kajian pustaka itu? Dalam penelitian literatur itu? Melihat penelitian yang lainnya. Lakukan apa? Penelitian terdahulu. Iya. Kayak istilah-istilahnya yang baku aja. Lainnya. Ya. Ini tolong, ini salah ini ya. Manfaat. Akademik itu kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Antum kualifikasinya nggak antum perhatikan ya. Antum waktu kualifikasi nerima nggak itu? Nerima. Ini kok masih tetap ini. Ini jelas nggak merubah ini. Ya, penelitian terdahulu. Ada 3 skripsi ya. Ini yang pertama yang dilakukan oleh siapa? Fatimah Al-Afiyah. Belum melakukan ke sana. Ada kata kunci kan untuk melakukan penelusuran. Kata kuncinya apa ini?
kaitan dengan penelitian antum. Konsep ayat syifa. Tentang asifa ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua, Yang kedua apa? yang kedua lebih ke pengobatan. Ayat-ayat pengobatan. Tafsirnya. Kitab tafsirnya apa? Di dalil Quran. Nah. Hah? Siapa? Judul antum apa? Oh, judul anak Tafsir An-Nur. Wah, yaitu Ya. Lazina kan? Suratnya apa? Surat An-Nur. Tafsir An-Nur. Nah, Tafsir dua An-Nur. itu yang antum baca. Yo, kaitannya dengan ayat sifat itu punyanya Fatimah ya. Itu tolong nanti ya yang dilakukan oleh Fatimah ya dengan judul apa ini Fatimahnya dulu ya, jangan kayak kaitannya Fatimah itu terkait dengan kitab tafsirnya atau dengan ayat-ayat sifatnya? Dengan ayat-ayat syifa-nya. Sifatnya, oke. Terkaitannya dengan Isrianas ini apa? Ayat-ayat sifatnya apa dengan tafsirnya? Ayat-ayat syifa-nya. Sifatnya. Yang ketiga tentang ayat Quran, ayat sifat. Kitab tafsirnya nggak ada ini. Kitab tafsir An-Nurnya nggak ada skripsi yang membahas itu. Belum menyantumkan, nggak ada. Ya, berarti semuanya menggunakan ayat sifat. Ini jurnal. Jurnalnya nanti dikasihkan di pembahasan aja ya. Di latar belakang sama di landasan konseptual untuk mur kuat itu. Ya, Ustaz. Terus apa yang berbeda ya? Positioning ya, yang lebih tepat positioning penelitian antum itu dari penelitian sebelumnya itu apa? Sebagai penguat penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah menemukan penelitian juga, penelitian ini sebagai penguat ya. Apa penguatnya? Penguat dalam hal apa? Dalam hal Bisa mengenai teori, bisa metodologinya, bisa hasilnya, apa ini yang penguat? lebih ke hasil. Lebih ke hasilnya. Tapi nanti tolong ya, itu Ya. harus agak detail ya. Misalnya memperkuat, mengkoreksi, menegaskan dalam hal apa? Teorinya, dari segi metodologinya, apa dari segi hasilnya. Oke ya, termasuk penulisannya ya. Oke, kesimpulan antum apa dari penelitian ini? Bentar. Sebelum ke situ, ya kesimpulannya apa? Kesimpulannya, untuk yang pertama yaitu bahwasanya kita ketahui ayat Al-Quran, ayat-ayat syifa tersebut dapat digunakan sebagai syifa atau obat atas segala penyakit baik jasmani maupun rohani. Untuk penyakit jasmani yaitu bisa menggunakan Al-Fatihah, Al-Baqarah atau ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain. Kemudian untuk penyakit rohani bisa menggunakan surat Yunus ayat 81 sampai 82, Al-Anbiya 83. Kemudian untuk pengobatan penyakit rohani juga bisa menggunakan surat Yunus ayat 58, Ar-Ra'du ayat 28, Al-Anbiya 87 dan Al-Mu'minun 97 sampai 98. Kemudian untuk implementasi dalam pengobatannya yaitu bisa dengan menggunakan basmalah, kemudian memperbanyak istighfar, kemudian membaca ayat-ayat atau doa yang telah dijelaskan di atas dengan niat ikhlas dan meniatkan untuk syifa bagi penyakit yang ada dalam diri. Kemudian membacanya dengan penuh keyakinan Allah akan menyembuhkan penyakit tersebut melalui ayat-ayat tersebut. Kemudian yang terakhir kita berserah diri kepada Allah. Nyambung nggak dengan rumusan masalah tadi? Jawabannya di landasan
konseptual, mulai dari pembahasan bab 3 maupun bab 4, ya, terus muncul kesimpulan ini. Nyambung nggak? Tolong dipastikan nyambung ya, jangan mana-mana ya. Kemudian yang kedua, kesimpulan itu, ini jangan panjang ya, sudah. Gini-gini kan saya antum bahas di pembahasan. Ayat ini itu. Kesimpulan itu ya sudah murni aja dari antum, nggak usah. Ini kan penafsiran ini di apa dari antum aja kesimpulan. Ini kan sudah antum bahas panjang lebar di bab 2, bab 3, bab 4 itu kan membahas di sini. Oke ya. Kemudian yang kedua di penulisan itu tolong konsisten. Nah, sebelumnya pakai 1, 2, 3 ini pakai A, B, C. Besar lagi ya. Ini ada maknanya loh ya. Dalam karya ilmiah itu huruf besar, huruf kecil itu ada artinya. Tidak sekedar dipasang-pasang begini. Ini kalau A ini menggambarkan ya bab. Kalau misalnya ada subbab, ada ini kan itu ada maknanya. Oke ya, terakhir. Di daftar pustaka seharusnya ya yang tadi apa yang menjadi terus saya sedikit bicara ya kaitannya nyinggung soal metodologi penelitian yang digunakan tuh yang betul adalah bukan objek penelitian tapi sumber data ya. Objek penelitian bukan objek penelitian tapi sumber data. Lah sumber data itu menggambarkan ada data utama, sumber utama, ada sumber pendukung. Sumber utamanya apa ini? Tafsir An-Nur. Ini ada nggak di daftar pustaka ini? Ada, Ustaz. Berapa jumlahnya? Di halaman berapa? Di halaman 64. 64 itu mufasirnya siapa? Surat Muhammad Hasbi Asidiki ya. Ini 1, 2 ya? Ya, Ustaz. Ada nggak pendukung yang lain? Masih terkait dengan tafsir An-Nur ini? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Tidak ada. Yang terkait dengan Asyifa. Apa? Kitab apa? Atau buku apa? Jurnal apa? Mana ya? Sayyid Abdul Hakim Abdullah. Ijaz Atib An-Nabawi. Ini ada nggak kaitannya dengan Asyifa? Ada, Ustaz. Dalam rangka untuk apa? Antum menjadikan ini jadikan sebagai rujukan ya. Dalam penelitian antum itu apa ini? Untuk menjelaskan yang implementasi. Memperkuat dari apa? Memperkuat dari segi implementasi tadi ya. Iya. Kemudian selain ini apa? Selain punyanya Said Abdul Hakim yang terkait dengan Asyifa apa? Ada. Ustaz di sini udah komat, saya undur diri ya. Ya nanti bareng-bareng aja. Terus? Skripsi, Ustaz. Skripsi. Skripsi juga Asyifa tadi ya. Terus yang berikutnya kaitannya dengan pengobatan ya. Pengobatan. Yang ketiga itu kaitannya apa ya? Pengobatan. Referensi yang terkait dengan ilmu tafsir. Ada nggak? Tentang ini bukunya Nasiruddin Baidan, metodologi penafsiran Al-Quran. Halaman berapa? Halaman 64. Salah siapa? Nasiruddin. Mana Al-Qatam. Terus kemudian Mufaros ya. Terus yang lainnya apa? Muhammad Hasbi yang tadi yang pengantar studi ilmu. Pertama yang kedua itu apa bedanya? Departemen RI. Ini apa bedanya? Beda Al-Qur'annya. Tolong ya, pembuatan daftar pustakanya.
Terus metodologi penelitiannya. Metode Ini penelitiannya. loh, konsistensi pembuatan ini ya. Tahunnya itu di awal. Nah, ini kan di awal, ini di awal. Ada yang di awal, ada yang di akhir. Itu tolong konsistensinya. Ya, Ustaz. Oke. Itu ya kira-kira yang bisa saya catat ya. Siapa ini yang nutup, Ustaz? Sudah tertinggalkan. Saya ucapkan selamat ya, mabruk pada Lazidah ya. Sudah bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Ya.